Personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota menggerebek kediaman John K. di perumahan Titian Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam lalu. Hasil penggerebekan, John K. ditangkap bersama 24 anak buahnya. John K. dan kelompoknya ditangkap karena menjadi pihak yang bertanggung jawab dari kekisruhan yang terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dan Green Lake City di Tangerang, Banten. Satu orang anggota kelompok Nuske tewas di Cengkareng, Jakarta Barat setelah dianiaya oleh pelaku. Satu orang lainnya terluka di bagian tangan akibat serangan senjata tajam. Setelahnya, pelaku yang berjumlah 15 orang langsung melakukan penyerangan dan perusakan di rumah Nuske di kawasan Green Lake City, Kota Tangerang. Beberapa warga juga mengatakan pelaku sempat mengeluarkan tembakan. Dalam peristiwa ini, 2 orang terluka karena ditabrak dan ditembak oleh pelaku. Anak-anaknya sampai sore lompat ke rumah-rumah ya, turun ke sebelah untuk kabur karena mau ditembak. Jadi ada 3 mobil yang masuk, tujuannya untuk apa Pak? Menyerang. Menyerang rumahnya Nuske. Di mobil itu menurut anaknya Nus ya, cerita sama saya juga, itu ada sekitar penuh lah, 3 mobil penuh berarti memang niat untuk nyerang. Ketidakpuasan bagi hasil penjualan tanah menjadi motif John K. dan kelompoknya menyerang Nuske. Saat rilis kasus, Kapolda Metro Jaya Nana Sujana menyebut John K. tidak terima dengan bagian yang ia dapatkan dan berencana membunuh Nuske yang masih kerabatnya sendiri. Dikatakan mereka ini masih keluarga, antara John K. dengan Nuske ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya. Permasalahan pribadi antara saudara John K. dengan Nuske, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah. John K. bukan nama yang asing dalam kasus kriminalitas di Indonesia. John K. sendiri baru saja bebas bersyarat dari Lapas Nusa Kambangan atas kasus pembunuhan pengusaha pada 26 Desember 2019 lalu. Pelanggaran pembebasan bersyarat ini seharusnya membuat John K. langsung masuk kembali ke lembaga permasyarakatan. Namun, tindak kriminal berujung korban tewas membuat Kapolda menegaskan polisi akan memproses kasus ini hingga proses persidangan nanti. Dengan kondisi seperti ini, ya memang kalau mungkin yang dilakukan ini masih batas-batas biasa, itu pun akan kita lakukan kembalikan ke tahanan. Tetapi ini kan jelas yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali. Ini kita butuh waktu dalam rangka proses penyidikannya tentunya. Gitu. Jadi proses ini pun akan terus kita lakukan. Sementara itu, pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz tentang negara tidak boleh kalah dengan preman juga ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Ia menyebut Polda Metro Jaya akan terus mengefektifkan Satgas Anti Preman di semua Polres dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk menjaga rasa aman masyarakat. Kapolri memang betul bahwa negara tidak boleh kalah dengan preman. Kita sampai di lapisan terbawah, dalam hal ini petugas di lapangan, itu tidak akan boleh sama sekali kalah dengan premanisme. Ya. Ini yang mengganggu harkam tipmas, yang bisa meresahkan masyarakat, Mas. Betul. Contoh saja masyarakat juga menjadi korban soalnya, ya kan, Pak? Betul, Mas. Masyarakat sangat mendukung dengan tindakan apa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para premanisme yang ada. Makanya Pak Kapolda Metro antusias sekali dengan Satgas Anti Preman ini terus kita giatkan di masing-masing Polres. Kini, John K. dan anak buahnya kembali akan dihadapkan ke pengadilan dengan dijerat pasal berlapis, salah satunya pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV.